Ibu, sebelumnya saya mau minta identitas Ibu terlebih dahulu. Dengan nama Ibu siapa? Siti Nur Aida. Saya izin sampai mencatat ya Bu ya. Baik, untuk usianya berapa tahun? 27. 27 tahun. Untuk alamatnya di mana? Di Mutiara Cibaduyut. Dari Cibaduyut. Baik Ibu, jadi ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Nyeri pinggang dok. Oh, nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu udah dari kapan? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Sebelah mana nyerinya kalau boleh tahu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nyerinya itu seperti apa? Apakah seperti ditusuk-tusuk atau bagaimana? Pegel-pegel. Oh, pegel-pegel. Lalu selanjutnya nyerinya paling sakitnya di sebelah mana? Kanan, kadang-kadang menjalar ke depan. Oh, ada menjalarnya ya Bu ya. Kalau menjalar ke bagian mana? Sebelah kanan, di atas, sekeliling, di bawah, sekeliling, di pinggang, di perut ke bawah. Di atas selangkangan di bagian perut bawah Ibu ya. Nah, kalau misalnya buang air kecil ada keluhan nggak Ibu? Nyeri kalau pipis Ada dok. nyeri. Kalau buang air kecil sehari-hari normal aja atau jadi semakin sering? Normal tuh. Normal ya, tapi ya Ibu ada perasaan ingin buang air kecil nggak? Tapi kayak susah berhenti gitu? Enggak. Enggak ya. Baik Ibu, kalau misalnya malam-malam saat lagi tidur, Ibu pernah nggak tiba-tiba kebangun karena Ibu ingin kencing? Pernah. Saat ingin pipis, Ibu pernah sampai ngompol nggak? Enggak. Enggak. Kalau BAK-nya susah, kalau misalnya mau pipis pernah susah mulai buang air kecilnya, jadinya susah nggak? Enggak. Mau mulainya enggak. Baik, kalau pernah saat kencing pernah nggak tiba-tiba berhenti? Enggak. Enggak. Lalu kalau misalnya lagi buang air kecil, alirannya apakah lambat atau bagaimana? Enggak sih. Oh enggak, normal aja. Kalau buang air kecil pernah ngeden nggak Bu? Enggak. Kalau misalnya buang air kecil pernah sampai netes-netes? Pernah. Oh pernah. Kadang-kadang suka ada rasa nggak puas buang air kecil nggak? Enggak. Enggak. Kalau misalnya selama Ibu buang air kecil, apakah pernah ada perubahan dari warnanya? Pernah dok. Oh pernah. Warnanya merah atau keruh gitu? Kemerahan gitu. Itu sering? Enggak sih. Oh enggak. Saat buang air kecil, apakah merasa seperti ada pernah keluar batu atau pasir? Pernah. Nah, kalau Ibu dibandingin dengan dulu sebelum ada keluhan, Ibu ini BAK-nya sekarang jumlahnya jadi lebih sedikit atau normal-normal aja? Enggak sih. Enggak, normal ya. Normal. Pernah nggak saat pengen pipis tapi malah nggak keluar gitu pipisnya tuh? Enggak. Enggak. Kalau misalnya jumlahnya bahkan jadi lebih banyak dari sebelum Ibu ngalamin keluhan, pernah? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Saat buang air kecil pernah keluar kayak nanah gitu? Enggak pernah. Kalau sehari-hari pas lagi pipis tiba-tiba ngompol, yang ngompol nggak ketahan gitu pernah? Enggak pernah. Nggak pernah. Atau kalau misalnya lagi stres pernah tiba-tiba ngompol nggak? Enggak pernah. Nggak pernah juga. Ada rasa ingin buang air kecil tapi susah keluar nggak? Enggak pernah. Nggak pernah juga. Ibu Ibu tahu kan kandung kemih di sini. Nah, Ibu pernah nggak ngerasa kandung kemihnya itu jadi kayak terasa penuh gitu? Enggak. Enggak. Keluhan lainnya ada nggak Bu kalau misalnya selain itu? Nggak ada ya Bu ya. Baik, lalu selanjutnya kalau misalnya sebelumnya pernah ada riwayat penyakit sebelumnya? Enggak. Nggak ada. Jadi ini baru pertama kali atau? Iya. Oh, baru pertama kali. Kalau Ibu punya riwayat penyakit gula tinggi? Enggak. Diabetes? Enggak. Baik, kalau misalnya obat-obatan, apakah pernah konsumsi obat-obatan? Enggak. Berarti ini baru pertama kali ya Bu ya? Iya. Baik, nanti untuk mengkonfirmasi keluhan Ibu, nanti kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti akan agak sedikit nyaman karena kan saya pegang-pegang dan Ibu dibuka bajunya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan ya Bu ya. Baik Ibu, di sini kan tadi kita sudah melakukan tanya jawab ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Mungkin nanti akan agak sedikit tidak nyaman, tapi akan saya minimalisir nyaman tersebut ya Bu ya. Ibu sudah bersedia ya Bu ya. Baik, di sini yang pertama kita cek keadaan pasien terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita tadi sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Lalu selanjutnya persiapkan alat dan juga bahan. Lalu selanjutnya kita periksa pada bagian kepalanya terlebih dahulu. Di sini warna kepala, lalu dari rambut, mata, telinga, hidung dan juga mulutnya. Lalu pada bagian lehernya, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian toraks. Sudah dilakukan. Kita sudah tadi melakukan inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Lalu selanjutnya pada bagian abdomennya
kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang pertama, palpasi ginjal sebelah kanan. Kita sebagai pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien. Jadi kita palpasi ginjal pasien sebelah kanan, kita lakukan palpasi di daerah costovertebral angle menggunakan 2 tangan. Letakkan tangan kiri kita di bagian bawah pemeriksa di bawah beli belakang pasien dan sejajar dengan iga ke-12 dengan ujung jaring itu menyentuh sudut dari costovertebra. Lalu setelah itu kita letakkan tangan kanan pemeriksa di right upper quadrant lateral sejajar dengan otot rectus abdominalis. Terus kita minta pasien untuk menekuk lutut kanannya. Setelah itu minta pasien untuk menarik nafas dalam. Bapak boleh menarik nafas dalam. Lalu setelah itu pada puncak inspirasi, tangan kanan kita menekan dengan kuat di daerah kuadran kanan atas, dapat di atas kosta, dan cobalah untuk menangkap ginjal di kedua tangan. Lalu apabila ginjalnya sudah teraba, kita gambarkan dari ukuran, kontur, dan juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan perkusi. Pasiennya nanti bangun, lalu melakukan perkusi di daerah costovertebral angle dengan menggunakan kepalan tangan untuk menilai apakah ada nyeri tekan pada ginjal atau tidak. Lalu kita coba. Lalu setelah itu perkusinya menggunakan permukaan ulnaris dari kepala tangan pemeriksa dengan kekuatan yang cukup keras namun tidak menyebabkan sakit pada pasiennya. Baik, kalau selanjutnya kita palpasi pada bagian ginjal sebelah kirinya. Tangan kiri pemeriksa disimpan pada bagian kiri bawah badan pasien, lalu setelah itu tangan kanannya di bagian atasnya. Terus minta pasien untuk menarik nafas, lalu kita tekan. Lalu setelah itu kita apabila pasien sudah inspirasi dan kita tekan saat inspirasi, lalu selanjutnya kita nilai dari ginjalnya. Lalu selanjutnya kita juga lakukan pemeriksaan perkusinya. Pasien boleh duduk lagi. Lalu selanjutnya kita perkusi pada bagian ginjal kirinya. Baik. Lalu selanjutnya kita periksa pada bagian suprapubiknya. Kita periksa pada bagian suprapubik. Di sini kita pemeriksaan regia suprapubiknya, dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi pada area suprapubiknya. Kita inspeksi, kita lihat kelainan, apakah ada kelainan atau abnormalitas, apakah ada pembesaran, massa, bekas luka, atau tanda-tanda peradangan atau tidak. Setelah itu kita palpasi untuk memeriksa apakah ada distensi atau tampak massa atau tidak, atau ada nyeri tekan pada pasien atau tidak. Punten ya Pak. Lalu selanjutnya akan perkusi dari suprapubis. Baik, kalau selanjutnya apabila sudah, kita lakukan pemeriksaan penis. Kita lakukan inspeksi pada penisnya dan palpasi kulit dan pereputium atau kolubnya jika dapat ditarik oleh pemeriksa atau meminta pasien untuk menariknya. Setelah itu kita periksa dan perhatikan apakah terdapat ada ulkus, bekas luka nodul, atau tanda inflamasi pada bagian gland penisnya. Setelah itu kita perhatikan lokasi dari meatusnya. Kita tekan bagian gland penis dengan lembut dengan menggunakan ibu jari di bagian bawah dan telunjuk bagian atas. Ibu jari di bagian bawah juga telunjuk di bagian atas. Lalu setelah itu manuver ini akan membuka meatus ureter dan memungkinkan pemeriksaan untuk menilai ada kelainan atau discharge. Selanjutnya kita palpasi dari batang penisnya. Palpasi setiap kelainan pada batang penis, kita perhatikan adanya nyeri tekan atau tidak. Palpasi batang penis menggunakan ibu jari dan jari telunjuk serta jari tengah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan skrotum, kita lakukan inspeksi dan palpasi skrotum, kita perhatikan apa ada pembengkakan maupun benjolan atau tidak. Lalu selanjutnya pada bagian testis dan epididymisnya menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk setelah jari tengah. Perhatikan ukuran, bentuk, konsistensi, dan kelembutan, rasakan ada nodul atau tidak. Setelah itu spermatic cord-nya termasuk vas deferensnya, periksa menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dan tengah. Periksa dari daerah epididymia hingga superficial inguinal ring. Perhatikan adanya nodul atau pembengkakan. Lalu selanjutnya untuk genitalia wanitanya, nanti kita akan pemeriksaan genitalia ekstremitas wanita. Kita lakukan inspeksi, palpasi, dan juga inspeksinya itu kita inspeksi semua area vulva dan perineumnya. Terus setelah itu kita periksa meatus ureter dan intoritus vaginanya. Setelah itu palpasi dengan ibu jari dan jari telunjuk kanan, raba di kedua sisi labium mayor di area kelenjar Bartholin. Terus setelah itu periksa apakah ada kelainan atau tidak. Lalu selanjutnya digital rectal examination. Nanti ini dilakukan untuk menilai ada tidaknya pembesaran kelenjar prostat. Selanjutnya kita akan pemeriksaan muskuloskeletal, neurologik.
Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak pemeriksaannya telah selesai ya Bapak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi pemeriksaan fisiknya sudah, terus tadi tanya jawabnya juga sudah dilakukan. Iya. Ibu untuk kesimpulannya, ibu ini memang ada gangguan pada saluran perkemihan atau pipisnya ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti lebih lanjutnya nanti kita akan pemeriksaan lab juga, karena tadi ada nanah dan yang lainnya. Nanti akan saya berikan obat kepada ibu, tujuannya untuk mengurangi dari rasa nyeri ibu ya Bu ya. Apakah ibu ada yang tanyakan terlebih dahulu? Enggak. Baik, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak, semoga cepat sembuh ya Bu ya.